Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut di mata kuliah rancangan percobaan kita. Jadi kita masih di factorial design atau rancangan faktorial. Cuman kita masuk ke yang kedua. Kalau minggu lalu kita udah belajar kalau dia completely randomized design atau RAL, rancangan acak lengkap. Sekarang kita masuk kalau ada blockingnya, ada pengaruh kelompoknya atau rancangan acak kelompok faktorial RAK. Ya, jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, jadi ketika kita punya unit percobaannya itu ada keragaman yang nggak bisa dikontrol dan ragamnya tuh heterogen ke satu arah, gitu ya, maka kita menggunakan rancangan percobaan yang RAK. Nah, sekarang kita mau pakai yang rancangan percobaan RAK yang faktorial dulu. Oke, oke. Kemarin kita udah di sini kan ya, homogen yang RAL, faktorial. Sekarang kita masuk ke yang RAK. Nah, jadi kalau RAL ini, RAK ini biasanya dipakai ketika kita sudah tidak mungkin melakukan pengacakan secara lengkap di unit percobaan kita. Misalnya kita punya peta percobaan kemarin gitu ya, ada A, level 1, 2, 3, terus ada B level 1, 2, kemudian masing-masing level ini kita kasih ulangan, ini ada ulangan masing-masing 2 gitu ya di setiap unit kombinasi percobaannya. Nah, ketika kita tidak bisa mengacak mereka semua ini, kan ini size-nya jadi gede banget ya, 2 kali 3 kali 2 gitu ya, sehingga ada 12. Nah, oke, di contoh ini anggap udah sangat besar. Misalnya ini tidak memungkinkan dilakukan gitu, maka kita bisa menggunakan yang namanya rancangan faktorial untuk kalau ke size-nya ini terlalu gede. Selain itu juga karena ya tadi ada gangguan dari luar yang nggak bisa dikontrol sehingga kita jadikan dia blok. Nah, misal kita punya faktor A yang kemarin ya, faktor A levelnya kita indekskan dengan I sebanyak A level, jadi I-nya jalan dari 1 sampai A, B-nya jalan dari J-nya ini, J-nya jalan dari 1 sampai B, kemudian ada ulangan sebanyak N kali K1 sampai N. Maka YIJK ini adalah respon pengamatan ketika dia ada di level ke I, level ke I faktor A, level ke J faktor B, dan ulangan ke K gitu kan ya konsepnya. Sehingga kalau di RAL kemarin, RAL kita punya eh, rata-rata umum, kemudian pengaruh faktor A, faktor B, pengaruh interaksi, kemudian error gitu kan ya, model statistik, model umumnya untuk fix model. Nah, sekarang misalnya kita punya kasus kayak gini, kita mau running percobaan nih. Nah, percobaan ini kita butuh bahan baku misalnya. Nah, terus bahan bakunya tuh ternyata nggak tersedia kalau kita mau ngecek di semua kombinasi ABN. Ini kan tadi banyak faktor A, faktor B dikali ulangan kan ya. Misalnya kita nggak bisa melakukannya untuk size sebesar ini di batch yang sama, misalnya di kelompok yang sama. Oh, bulan ini saya cuma nggak bisa sebanyak ini saya bisa lakukan kan, karena bahan bakunya itu misalnya mahal atau susah didapat gitu. Sehingga muncullah alternatif. Alternatifnya adalah misalnya, oh gimana kalau setiap batch itu bisa nggak kalau sebanyak AB aja? Misalnya nggak perlu dikaliin N dulu gitu. Nah, maka dalam hal ini boleh dibuat kayak gitu. Jadi AB-nya ini diulang sebanyak N kali. Jadi sekarang saya AB, besok saya AB, besok saya AB gitu. Tapi sendiri-sendiri gitu. Ini selesai, ini selesai, ini selesai. Oh, ternyata kalau kayak gitu bahan bakunya cukup. Nah, kalau kayak gitu artinya di sini ulangan N itu nggak bisa dilakukan sekalian sehingga dia dijadikan blok. Ini boleh 1, 2, sampai N. Tapi lakuinnya terpisah. Jadi kita ngacaknya di dalam satu ini, ngacaknya dalam satu ini, ngacaknya dalam satu ini. Kalau kemarin RAL biasa kan kita acak semua keseluruhan sekalian gitu. Nah, kalau ini kita diacak di dalam setiap blok ini gitu. Ya. Jadi bisa kayak gitu. Jadi misalnya eh, contoh kasus yang lain misalnya kita mau membatasi pengacakan kita itu misalnya ada waktu sama operator gitu. Nah, misalnya operator sama waktu ini ada keterbatasan kan ya, sehingga kalau mau melakukan percobaan tuh hanya bisa per harian gitu. Dalam satu hari tuh cuma mampu berapa sih gitu. Sehingga dalam kasus ini hari pertama kita buat random full satu hari, hari kedua random full satu hari sampai hari ke N. Nah, maka hari-hari inilah yang akan menjadi bloknya gitu. Jadi nggak bisa kita klaim dia sebagai ulangan
karena dilakukan terpisah. Kita ngacaknya fullnya tuh di sini, fullnya di sini, fullnya di sini, bukan completely full kayak si RAL gitu. Sorry, completely randomized seperti yang RAL. Jadi diacak full complete itu nggak kayak gitu. Tapi kita acaknya per blok gitu. Ya, sehingga itulah konsepnya RAK faktorial. Sekarang gimana modelnya? Berarti modelnya dari yang RAL tadi tinggal ditambahin pengaruh blok. Ulangan ini tadi udah berubah jadi blok. Jadi kita punya blok sebanyak N kali, sebanyak N blok, sebanyak N, nggak pakai kali ya. Dia punya bloknya sebanyak N gitu. Sehingga modelnya ada rata umum, faktor A, pengaruh faktor B, pengaruh interaksi, tambah satu pengaruh blok gitu. Ya, jadi cuma nambah satu. Ini adalah model pengaruhnya. Nah, ya ini bedanya aja ya. Jadi kalau misalnya RAK yang satu faktor, yang dulu pertama kali banget sebelum UTS, sebelum faktorial, jadi kalau satu faktor kan cuma tinggal faktor A sama blocking, gitu ya. Nah, sekarang blockingnya ini tetap, ini blockingnya nih. Ini blocking. Tapi di sini sama kayak RAL kemarin. Jadi si komponen perlakuan ini dipecah menjadi komponen faktor utama B, sama interaksi. Blockingnya tetap. Jadi bedanya cuma itu antara RAK satu faktor dengan dua faktor. Ya, oke. Sifatnya sama persis kayak yang kemarin RAL ya. Jadi bisa kita skip aja. Jadi ada yang fix model. Kalau A sama B-nya sudah kita fixkan. Ini yang biasa dipakai. Ada random model sama ada campuran antara fix dengan random. Ya, ini udah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian asumsinya sama. Jadi asumsinya komponennya semuanya aditif, faktornya fix. Kemudian sigma dari pengaruh pengaruh si A, pengaruh si faktor B itu sama dengan 0. Begitu juga pengaruh interaksinya, sigmanya interaksinya itu sama dengan 0, baik dalam batasan I maupun J. Kemudian errornya independen, homoskedastisitas, distribusi normal atau NID, normal identically distributed ya. Normal ya identik independen sama normal gitulah ya, dengan rata-rata 0 variansi sigma kuadrat. Struktur umumnya gimana? Kalau struktur umumnya jadi sama aja kayak yang kemarin, bedanya adalah kita ngeganti kata ulangan dengan kata blok gitu. Jadi nanti kalian butuh mentotalkan, kalau kemarin kan kita nggak terlalu butuh mentotalkan ulangannya, sekarang kita butuh harus karena kita mau buat JK bloknya. Jadi ini misalnya faktor A punya level 3, A1, A2 sama A3 gitu ya. Maka ini adalah totalnya harus ditotalin. Mana total A? Jadi ini dia. Total 1, total 2, total 3. Gitu kan ya. Kemudian B-nya faktor B. B1 ini ditotalin jadi T.1 dot, T.2 dot, T.3 dot. Ini ditambahin ataupun yang ini tambah ini maka hasilnya pasti jumlah umum total T dot dot dot. Selain itu kita juga harus ngebuat dia ngebuat total blockingnya. Jadi gimana? Jadi nah ini agak beda sedikit sama yang kemarin. Jadi di sini A sama B, misalnya A1 sama B1 itu kan ada kelompok 1, misalnya ini diselesaikan dalam 1 hari gitu ya. Maka ini adalah total blok 1 untuk yang A1 dengan masing-masing B. Kemudian A2 dengan masing-masing B pada blok 1 yang ini. A3 dengan masing-masing B pada blok 3 yang ini. Nah, habis itu kalau kita mau dapat total blok T dot dot 1 itu berarti tinggal tambahin yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini. Udah gitu. Begitu juga nanti berlaku untuk yang T dot dot 2, dot dot 3, dot dot 4. Jadi ini ada blocking 4, level A dan B masing-masing 3. Jadi kita totalin nanti yang ini yang kedua, A1 dengan masing-masing B, yang kedua A2 dengan masing-masing B, dan seterusnya. Ya. Oke, hipotesisnya sama, jadi hipotesis ada untuk faktor A, hipotesis faktor B, dan hipotesis interaksi. Ya. Nah, kemudian inilah ANOVA-nya, jadi sama persis, cuman bedanya di sini ditambahin blocking. Sama persis kayak RAL, cuman tambah blocking aja. Ya. Nah, yang perlu dihitung nanti ada 3, karena hipotesisnya 3, bloknya nggak perlu. Jadi bukan menjadi
perhatian khusus kita saat ini karena ini bukan RAK biasa, tapi faktorial. Ingat, kalau faktorial yang jadi perhatian khusus kita apa? Interaksi. Jadi interaksi dan utama. Gitu, ya. Oke, tapi kenapa bloknya dibutuhin? Karena nanti kita butuh yang ini nih. Kita kan kalau mau cari JK galat, itu harus JK total dikurangin JK perlakuan, dikurangin JK kelompok. Di mana JK perlakuannya ini di mana JK perlakuannya itu adalah penjumlahan tadi ya. JKA ini kan JKP itu adalah JKA tambah JKB tambah JK interaksi AB. Sehingga kita tetap harus ngitung JK kelompok. Tuh. Ya, rumusnya sama aja. Jadi kayak yang kemarin, seper BN kurangin faktor koreksi, faktor koreksi. Nah, ini Y dot dot K ini yang tadi total kelompok itu ya. Makanya kita butuh hitung yang tadi. Oke. Errornya subtraction, maksudnya ya tadi tinggal dikurangin aja. Oke, ini totalnya harus sama nih, total sum. Ini adalah perlakuan, ini JKP. Jadi ini yang 3 ini kalau ditotalin harus sama dengan JKP. Jadi JKB tambah JKP tambah JK galat itu adalah JK total, gitu kan ya? Oke. Begitu juga derajat bebasnya. Ini sama dengan ini tambah ini tambah ini, gitu. Oke, caranya sama terus habis itu tinggal gagal tolak H0 kalau F hitung kurang dari F tabel, sama ya. Oke, nah nanti jangan lupa latihan, nanti saya kasih latihan yang kita pakai buku Montgomery aja. Oke, assalamualaikum.